Anda ingat kan beberapa tahun yang lalu, kayaknya semua orang, semua media bilang kalau mobil bensin itu umurnya udah nggak lama lagi. Masa depan itu cuma satu, listrik. Tapi kok sekarang ceritanya jadi berbalik arah ya? Nah, ini dia pertanyaannya. Kenapa sih momentum yang tadinya kenceng banget ini tiba-tiba kayak injak rem mendadak? Jawabannya ternyata nggak sesimpel itu. Ini bukan cuma satu masalah, tapi karena mimpi indah mobil listrik ini, di saat yang bersamaan nabrak 4 dinding kenyataan yang super keras. Oke, yuk kita bedah satu persatu. Dinding pertama yang menghadang laju mobil listrik adalah teknologinya sendiri. Yap, ternyata di balik desainnya yang keren dan futuristik, teknologi mobil listrik yang ada sekarang tuh masih punya banyak banget PR. Kita kan sering banget ya disuguhi berita soal baterai solid state atau apalah itu yang katanya bakal mengubah dunia. Tapi yang menarik di sini adalah jurang antara gembar-gembornya dengan kenyataan di lapangan. Realitanya, kemajuannya itu pelan banget, biaya produksinya masih selangit, dan beberapa proyek yang digadang-gadang hebat malah batal di tengah jalan. Dan inilah masalah yang paling dirasakan langsung sama penggunanya. Lagi di cuaca dingin, jarak tempuh bisa anjlok sampai 40%. Sering pakai fast charging biar cepat? Siap-siap aja umur baterainya jadi lebih pendek. Dan kalau sampai harus ganti, biayanya itu bisa setara harga mobil bekas loh. Fakta bahwa kepadatan energinya cuma naik sedikit banget dalam 10 tahun terakhir, nunjukin betapa susahnya tantangan teknologi ini. Oke, dari teknologi yang mahal, kita sekarang beralih ke dinding kedua yang bisa dibilang lebih fundamental lagi, duit. Ternyata, membuat dan menjual mobil listrik itu, terus terang aja, adalah cara tercepat untuk bakar uang bagi produsen mobil. Angka ini benar-benar gila. Raksasa otomotif sekelas Ford dan GM itu bisa rugi miliaran dolar tiap tahun hanya dari divisi mobil listrik mereka. Bayangin aja, baterainya aja bisa makan 40% dari total biaya produksi. Jadi serba salah kan? Harganya dinaikin nggak ada yang mau beli. Harganya diturunin, mereka rugi bandar. Kerugian besar ini akhirnya menciptakan efek domino yang berbahaya banget. Waktu pemain-pemain besar mulai ngerem investasi mereka, para pemasok komponen jadi ikut-ikutan cemas dan nahan diri juga. Hasilnya, seluruh ekosistem jadi melambat, inovasi jadi mandek, dan momentum yang udah susah payah dibangun mulai hilang. Nah, dinding ketiga ini mungkin yang paling ngena buat kita semua, karena ini soal pengalaman kita sebagai pengguna. Janji-janji manis di iklan tentang kemudahan dan kecanggihan mobil listrik seringkali nggak seindah kenyataan di jalanan. Grafik ini nunjukin masalahnya dengan sangat jelas. Kalau Anda punya rumah sendiri dengan garasi, ngecas mobil listrik itu gampang. Tapi gimana nasib jutaan orang yang tinggal di apartemen atau yang sering bepergian jauh? Ini bisa jadi mimpi buruk, nyari stasiun pengisian yang kosong, yang berfungsi normal, dan nggak ada antrian panjang. Kutipan ini kayaknya mewakili suara hati banyak banget pengguna mobil listrik. Dan cerita-cerita negatif seperti ini, penyebarannya itu jauh lebih cepat daripada iklan manapun. Waktu calon pembeli dengar cerita horor dari teman atau saudaranya, semangat mereka buat beli mobil listrik bisa langsung padam. Persepsi publik pun pelan-pelan bergeser. Kalau 3 dinding tadi dirasa belum cukup, ada dinding keempat yang mungkin nggak terduga dan benar-benar mengubah semua aturan main, geopolitik. Ternyata, keputusan untuk beralih ke mobil listrik itu bukan cuma soal lingkungan, tapi juga soal ekonomi dan keamanan sebuah negara. Selama ini kan penjualan mobil listrik itu sangat dibantu oleh subsidi besar-besaran dari pemerintah. Nah, garis waktu ini menunjukkan gimana keran uang itu sekarang ditutup serentak di seluruh dunia. Tanpa adanya diskon dari pemerintah, harga asli mobil listrik jadi terasa mahal banget buat kebanyakan orang. Ini bukti kalau pasarnya memang belum siap buat mandiri. Dan ini dia dilema terbesarnya. Pemerintah di negara-negara barat sadar kalau mereka terlalu memaksa transisi ke mobil listrik dengan cepat, industri otomotif lokal mereka justru bisa hancur. Kenapa? Karena produsen Tiongkok seperti BYD itu bisa bikin mobil listrik yang kualitasnya makin bagus dengan harga yang jauh lebih murah. Tiba-tiba, isunya bukan lagi soal menyelamatkan planet, tapi juga soal menyelamatkan puluhan ribu pekerjaan di dalam negeri. Jadi, setelah menabrak 4 dinding ini, apakah artinya mimpi mobil listrik sudah berakhir? Tentu saja tidak. Anggap saja ini bukan sebuah kegagalan, tapi sebuah proses pendewasaan yang memang sangat diperlukan. Nah, ini poin kuncinya. Istilah stagnasi EV itu bukan kata lain dari kegagalan. Ini adalah momen koreksi. Momen di mana hype yang berlebihan akhirnya dihadapkan pada kenyataan yang jauh lebih rumit. Pasar sedang melakukan kalibrasi ulang, dan itu hal yang sangat wajar. Dan inilah gambaran masa depan yang jauh lebih realistis. Bukan lagi dunia di mana satu solusi untuk semua, tapi dunia dengan beragam pilihan. Mobil listrik itu ideal banget buat perjalanan dalam kota.
Mobil hibrida jadi pilihan paling fleksibel buat banyak orang. Bahkan mesin bensin pun nggak akan hilang begitu saja, karena masih punya perannya sendiri. Pada akhirnya, perlambatan ini justru memaksa kita untuk mengajukan pertanyaan yang lebih cerdas. Mungkin selama ini kita terlalu terobsesi mencari satu pemenang tunggal. Padahal, masa depan transportasi itu adalah tentang memilih alat yang paling tepat untuk kebutuhan yang paling spesifik. Sebuah penyesuaian yang mungkin terasa menyakitkan saat ini, tapi sangat penting untuk kemajuan yang sesungguhnya.